Berarti semakin banyak ruasnya nih yang mana nih bang? Yang kayak gini nih, nih seperti ini. Nah Ini kalau ruas dalam nih. pokok ini berapa ruas nih bang? Kadang kalau apa itu ya Hitungannya. hitungan 12, 13. Tapi kami ngitung sebelah aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Di sebelah sini udah lebat buahnya bang saat berada di pokoknya. Ya alhamdulillah lah bang. Ini saya mupuk cuma 6 kali nih karena cuaca kayak gini. Saya mupuk kimia itu 6 kali dan saya banyakkan pupuk organik kalau ini. Halo sahabat YouTube Dedi TV, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanam dan merawat cabai hingga tumbuh besar dan subur bebas hama seperti yang ada di sebelah saya ini. Nantinya kita akan berbincang-bincang langsung dan bertanya-tanya kepada petaninya langsung bagaimana cara menanam dan merawat cabai hingga sukses subur seperti ini. Buat kalian yang penasaran dengan video ini, jangan di-skip dan ditonton sampai habis. Nah, sahabat YouTube Dedi TV, saat ini saya bersama petaninya langsung nih. Setelah kita lihat-lihat bagaimana cabai yang sangat luar biasa tadi, saat ini kita berada dengan petaninya langsung. Sebelum kita masuk ke tahap pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara budidaya cabai tadi, Bang, sebaiknya kita perkenalan dulu, Bang. Abang dengan siapa namanya, Bang? Ya, saya dengan nama Muhammad Nur Hadi. Alamatnya dari sini ya? Ya, alamatnya sekarang menetap di Desa Jayapura. Sebelumnya tempat tinggal di Kampung Langsat Permai. Ini kalau boleh tahu nih Bang, dari tahun berapa Bang Abang mulai mengenal dengan dunia pertanian cabai ini? 2017 lah, itu pun nggak langsung menanam seperti ini. Itu dulu ikut dulu sama senior-seniornya yang udah memahami budidaya cabai kan. Dan di situ kita pun sambil kerja, sambil kita belajar, tanya-tanya kayak mana tentang budidaya cabai ini. Disitulah saya baru bisa memahamin dan akhirnya disuruh nyoba-nyobalah nanam. Oh, berarti ya Bang mulai bertanya-tanya dengan para senior-senior yang udah pengalaman mungkin ya Bang. Dan bisa kita lihat di sini kan cabai yang sangat luar biasa nih Bang. Dari awal kita pintu masuk tadi sampai saat ini saya melihat emang cabainya subur-subur. Gimana nih Bang cara Abang mulai menanam cabai ini sehingga seperti saat ini? Ya, awal-awal tahapan menanam cabai itu kita bikin semaian dulu. Di semaian itu kita harus menyiapkan tanah yang udah diperam. Mengartikan itu udah memang lama-lama kita fermentasi dengan pupuk kandang. Di situ dikasih sejenis dekomposer, sejenis M21 atau apapun itulah. Disitulah habis itu baru kita masukkan ke polybed. Ke polybed baru kita semai. Nah, dari saat kita setelah menyemai ke tanah langsung ya Bang, itu berapa bulan jaraknya Bang? Sekitar 1 bulan baru bisa kita tanam di sini. Belum ditanam, dan setelah ditanam dari masa panennya itu sekitar berapa bulan Bang baru bisa dipanen? Sekitar 65 hari lah, paling cepat itu kalau usia cabai udah memang bagus 65 hari udah bisa petikan itu Bang. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih Bang, dalam kebun ini ada berapa batang pokok nih Bang? Sekitar 9.000 batang pokok di luas di setengah hektar kurang lebih lah Bang, setengah hektar lebih lah. Jadi sekitar 65 hari Abang udah mulai panen. Dan ini dah panen keberapa nih Bang? Pertama ini Bang, perdana. Ini panen perdana. Baru berarti belum tahu udah jumlahnya berapa ya? Belum. Oke. Kalau dari jarak dari pokok ke pokok tuh berapa sentimeter tuh? Sekitar 55 cm lah Bang, antara pokok ke pokok ini kan. Itu 50 cm. Dan jarak dari gundukan ke gundukan ini berapa? Nah, ini ketemunya 1 meter gulutan, 90 paritan. Berarti berapa itu ketemunya Bang? Kurang lebih semeter ketemu semeter ya? Ya, gitu semeter, hampir semeter ya. Tapi belum sampai semeter ya Bang. Oke. Nah, ini kan cabai yang besar-besar nih Bang. Kalau kami boleh tahu juga nih Bang, bibit cabainya dan varietasnya. Ya. Varietas hibrida, bibitnya dari Laba F1, panah merah. Sama nih kayak di topinya nih. Nah, ini dikasih nih. Tapi ini bukan sponsor ya Bang? Enggak sponsor ini. Nah, ini juga nih Bang, apa sih Bang rahasia Abang cara menanam cabai ini sehingga subur sini? Karena nggak semua petani Bang, yang kadang panennya tuh kurang berhasil cabainya. Kalau seperti ini kan karena cuaca sangat ekstrim lah. Hujannya, curah hujan tuh sangat nggak kita tentukan. Jadi ini saya penyemprotan itu saya banyakkan funginya. Jadi bisalah buat menjaga biar buahnya itu nggak busuk
pantat, antraken gitu kan. Jadi kalau kita nyemprotnya dikatakan jarang-jarang ya nanti bisa kita malah kecolongan gitu. Kecolongannya gini, nanti kayaknya dari luar bagus, tahu-tahu yang buah dalam itu malah busuk gitu. Nah, ini untuk penyemprotan nih Bang, kira-kira jaraknya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali Abang menyemprotnya? Ini waktu tanaman kecil itu karena padi belum panen ya, saya itu agak kurang lah di penyemprotan sejenis kutu kebul kalau di sini. Tapi kalau bahasa apanya tuh kutu daun lah, atau tuh dengkek gitu kan. Itu hama yang ada di kebun cabai. Itulah paling yang menentukan di awal-awal. Kalau udah kena itu, tanaman hibrida itu paling rawan kena itu, kutu kebul itu. Jadi kalau itu saya semprot jarak 2 hari sekali nyemprotnya itu. 2 hari sekali Abang semprot. Itu menggunakan apa tuh Bang? Itu insektisida, kadang ganti-ganti Bang. Ada closer dari Dow, terus nanti ada Kentafe. Pokoknya bahan aktifnya nitem tiram gitulah, gonta-ganti antara Kentafe terus closer, pokoknya yang sejenis insektisida gitu. Berarti setiap obat tuh mungkin ada efek-efek sampingnya apa ada tuh? Kadang kalau kelebihan nanti kalau masih umur kecil bisa keracunan, nanti kerdil apa jadinya malah purat gitu loh. Nah, kita masuk nih ke tahap pemupukan ini Bang. Nah, jarak dari pemupuknya, bagaimana untuk mengatur kesuburan daunnya, kesuburan buahnya, tuh jenis pupuk apa yang Bang pakai itu Bang? Nah, kalau kemarin itu kan sebelum cuaca hujan saya mupuk masih dikatakan rutin lah. Karena sekarang cuaca hujan, semakin dipupuk itu takutnya semakin layu. Saya menghindari itu. Kalau sempat kena layu, sedih lah kita gitu kan. Semua petani cabai kalau udah kena layu busarium yang sampai sekarang itu belum ada obatnya, yang bisanya cuma dicegah. Jadinya cuma di awal-awal itulah kita mengurangi pupuk. Maksudnya ketika cuaca ekstrim gitu loh kayak gini. Itu pupuknya saya seminggu sekali. Seminggu sekali Abang pupuk, seminggu sekali Abang pupuk. Nah, dan untuk target dari pemanen ini Bang, kira-kira satu pokok nih berapa kali panen nih yang mentargetkan? Tergantung, kalau saya sih dari dulu yang pernah diajarin coba hitung ruasnya, semakin banyak ruas semakin lama kita manennya itu. Oh, oke. Berarti semakin banyak ruasnya nih yang mana nih Bang? Yang kayak gini nih, nih seperti ini. Nah, kalau dalam pokok ini berapa ruas nih Bang? Kadang kalau apa itu ya hitungannya hitungan 12, 13. Tapi kami ngitung sebelah aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Di sebelah sini udah lebat buahnya Bang, satu pokoknya. Ya alhamdulillah lah Bang. Ini saya mupuk cuma 6 kali nih karena cuaca kayak gini. Saya mupuk kimia itu 6 kali dan saya banyakkan pupuk organik kalau ini. Ya ini tadi udah berapa bulan nih Bang pokoknya? Sekitar hampir 70 lah. Sekitar 68 ya, hampir 70 gitu ya. Nah Bang, tadi kan Abang udah menyebutkan nih ya, selama 2 bulan hingga sebesar ini Abang menyebutkan 6 kali pemupukan. Iya. Ada organik dan ada non organik. Ya. Itu kenapa tuh Bang? Kalau menurut saya ini kan cuaca kan ekstrim kan di bulan 12 ini, curah hujan sangat banyak gitu, berlebih gitu loh. Jadi kalau saya kayak jamur bakteri itu kalau semuanya kita kasih kimia dia semakin cepat. Nah kalau organik itu jadi kita mencegah lah, yang saya namakan organik itu mencegah kayak tanaman layu busarium sejenis, pokoknya bakteri yang bisa mencegah tanaman seperti itu. Kalau ya pupuk organik itu Abang memakai pupuk apa tuh? Kalau organik saya sejenis POC. POC di situ ada orosoil itu kan dari Lojing itu orosoil, terus nanti ada humi acid, kalha gitu kan. Sejenis itu pokoknya. Dan dari pemupuk organik ke non organik tuh saat Abang kasih apa tuh? Jarak dari Abang dah nanam dari kasih pupuk organik, terus jarak ke mau ngasih pupuk yang non organik itu sekitar berapa hari? Kalau saya ke kimia ya, yang dimaksudkan pemupukan kimia itu sekitar, kalau saya sih jaraknya dari organik ke kimia itu 4 hari 5 hari. Kalau semuanya males-malesnya itu sekitar seminggu lah. Jadi seminggu itu baru saya masukkan ke kimia. Mungkin pengaruh dari cuaca juga mungkin ya Bang, tergantung dari cuaca. Kalau kimianya itu saya kasih sekitar 1 drum itu 4 sampai 5 kilo lah itu pupuk kimianya.
Itu pun saya kasih NPK. NPK-nya 16-16. Nanti saya 16-16-nya 2 kilo. Winernya kadang saya kasih 2 kilo. Terus saya kasih kalsium sejenis kalsimak gitu kan. Jadi 4-5 kilo untuk 8.000 pokok. Iya, enggak bang. Itu satu drum itu sekitar buat 1000 pokok. Jadi setengah hektar itu sekitar 8-9 drum saya mupuk. 8-9 drum. Wow. Satu drumnya itu 200 liter. Berarti emang perawatannya ekstra ya bang, hingga menghasilkan buah yang sangat besar, bagus ini bang. Kalau Iya. dilihat memang luar biasa gitu ya. Alhamdulillah lah bang. Oke mas, ini di umur 23 tahun, mas sudah bisa dibilang petani yang sukses hingga merawat cabai yang udah sangat luar biasa ini mas. Dan banyak di luar sana para pemuda-pemuda mungkin yang malu atau bahkan gengsi untuk terjun ke dunia pertanian. Apa nih mas, boleh di-sharing juga untuk motivasi anak muda di luar sana, inspirasi mas sehingga mas mau bergerak di bidang pertanian ini? Ya sekarang itu tergantung lingkungan gitu loh bang. Kalau lingkungan kita di situ memang di pertanian, kalau kita sebagai anak muda malas-malesan, kita bakal tertinggal dengan yang orang-orang yang lebih apa gitu. Jadi kalau saya sebagai ya maksud masih dikata ya masih muda walaupun apa gitu kan. Cuma di sini saya memikirkan gitu loh. Kalau saya muda pasti ujung-ujungnya umur saya bakalan tua gitu. Nggak mungkin saya akan cuma main HP, lontang-lantung sana sini, nongkrong sana nongkrong sini, sedangkan saya belum tahu nih tua saya nanti kayak mana gitu loh. Jadi saya memang harus memikirkan ke situ. Sedangkan saya bisa dikatakan anak pertama gitu kan. Orang tua ya namanya kita nggak mungkin mengharapkan harta orang tua, kalau kita pasti harus bisa sukses maju dengan apa kita sendiri, tapi tetap harus minta restu dan doa dari orang tua. Nah itu tadi sahabat YouTube Dedi TV, sedikit pesan dari masnya bagaimana cara kita untuk memotivasi diri. Karena motivasi tanpa aksi itu semuanya omong kosong ya mas? Iya, hoax, dikiranya hoax. Jadi yang hobinya rebahan, main handphone di kamar, dan udah mulai terpikir untuk terjun ke dunia pertanian, mendingan langsung eksekusi sehingga bisa menghasilkan hasil karya yang luar biasa. Nggak usah malu, nggak usah malu kunci mas. Nggak usah malu jadi petani, walaupun kita hitam gitu kan, yang penting kan uangnya merah. Nah, sahabat YouTube TV, itu tadi kita telah berbincang-bincang dengan masnya langsung, Mas Hadia, Iya. petani cabai, dan harapan sedikit harapan dari petani cabai untuk pemerintah, bagaimana supaya dapat menstabilitaskan harga pupuk dan lebih memperhatikan para petani lagi. Nah, dan untuk para sahabat YouTube Dedi TV, itu tadi berbincang-bincang kita tentang tahapan bagaimana cara budidaya cabai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita kali ini ya mas. Siap. Jika ada waktu kesempatan lagi mungkin kami akan bertanya-tanya lagi tentang bagaimana tahapan-tahapan cabai, pemanen-manennya, bagaimana kita mendistribusikan ke pasar. Dan sahabat YouTube Dedi TV, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya host Ongli Sangara dan bersama petani Muhammad Nur Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.